Yang pertama, jadi adalah istihadah dalam haid itu kan ada 7. Yang pertama kita akan membahas tentang mubtadi'ah mumayyizah. Apa itu mubtadi'ah mumayyizah? Mubtadi'ah mumayyizah adalah seorang wanita yang baru pertama kali haid lalu dia terjangkit istihadah. Jadi dia pertama kali haid dan terjangkit istihadah, artinya dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah yang keluar lebih dari satu warna. Misalnya darah yang keluar itu warna hitam dan warna merah. Biar gampangnya kita kasih contoh ya. Ini contohnya, dia baru pertama kali haid mengeluarkan warna hitam, darah warna hitam di hari pertama. Jadi di sini di hari pertama dia mengeluarkan warna hitam sehari semalam. Lalu di hari berikutnya dia mengeluarkan darah warna merah di hari kedua sampai akhir bulan. Sampai tanggal 30 dia mengeluarkan darah warna merah. Nah, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya yang dihukumi darah haid itu adalah yang darah warna hitam yang sehari semalam. Sedangkan dari hari kedua sampai hari terakhir sampai hari 30 itu adalah istihadah. Jadi artinya dalam kasus yang seperti ini itu darah yang kuat itu dihukumi darah haid, dan darah yang lemah artinya darah yang merah itu dihukumi darah istihadah. Tapi dalam kasus yang seperti ini yang mubtadi'ah mumayyizah itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, darah yang kuat tidak kurang dari sehari semalam. Jadi ini kan darah yang kuat warna hitam. Di sini warna hitam sehari semalam, tidak lebih dari sehari semalam, yaitu minimal masa haid. Syarat yang kedua, darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Contohnya, seorang wanita pertama kali haid, dia mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Sini ya, di tanggal 15. Darah warna hitam. Lalu pada hari berikutnya, di hari ke-16 sampai akhir bulan, dia mengeluarkan darah warna merah. Nah, di sini darah yang kuat yaitu darah hitam dari hari pertama sampai hari ke-15 dihukumi darah haid karena memenuhi syarat, yaitu darahnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam jika bersambung terus menerus. Artinya darah yang keluar antara darah yang kuat dan darah yang lemah tidak silih berganti. Apabila tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka haidnya itu adalah sehari semalam. Yang silih berganti itu contohnya, misalkan di hari pertama dia mengeluarkan darah warna hitam. Lalu di hari kedua dia mengeluarkan darah warna merah. Hari ketiga warna hitam. Hari keempat warna merah. Begitu seterusnya sampai ke hari ke-15. Hari ke-7 warna hitam. Hari ke-8 warna merah. Hari ke-9 warna hitam. Hari ke-10 warna merah. Hari ke-11 warna hitam. Hari ke-12 warna merah lagi. 13 warna hitam. Hari ke-14 warna merah. Hari ke-15 warna hitam. Lalu di hari ke-16
dia mengeluarkan darah merah sampai akhir bulan. Maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang kuat. Darah yang kuat di sini, darah yang kuat dan darah yang lemah, karena tidak lebih dari 15 hari. Kan merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah sampai tanggal 15. Ini kan silih berganti, tapi tidak lebih dari 15 hari. Maka yang dihukumi darah haid adalah dari hari pertama sampai hari ke-15. Sedangkan dari hari ke-16 sampai akhir bulan itu adalah darah istihadah. Jadi syarat yang ketiga tadi, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam jika bersambung terus menerus. Artinya antara darah yang kuat dan darah yang lemah itu silih berganti tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau lebih itu nanti kembalinya ke 1 hari 1 malam. Nah, bagaimana kalau jika darah yang keluar itu lebih dari 2 warna? Kalau ini kan warna merah, warna hitam, dan warna merah saja. Bagaimana kalau seandainya yang keluar adalah warna hitam, warna merah, dan warna coklat? Nah, maka hukumnya kalau seandainya lebih dari 2 warna, apabila seorang wanita yang mubtadi'ah, yaitu yang baru pertama kali mengalami haid, keluar lebih dari 2 warna, contohnya warna hitam, warna merah, dan warna coklat, maka hukum darah haidnya adalah darah yang kuat dan lemah, dan darah yang lebih lemah itu darah istihadah. Jadi nanti kita kasih contohnya. Nah, untuk memenuhi syarat haid itu juga ada syaratnya. Yang pertama adalah darah yang kuat keluar terlebih dahulu dari darah yang lemah. Jadi bukan darah lemah dulu yang keluar, akan tetapi syarat yang pertama adalah darah yang kuat yang keluar lebih dulu. Yang kedua adalah darah yang kuat dan darah yang lemah tidak dipisah oleh darah yang lebih lemah. Jadi darah yang kuat dan darah yang lemah itu bersambung, tidak dipisah dengan darah yang lebih lemah. Kan tadi ada tiga warna, ada hitam, ada merah, ada coklat. Artinya hitam dan merah itu keluarnya bersambung, hitam merah, tidak dipisah dengan warna coklat. Yang ketiga, darah yang kuat dan darah yang lemah memungkinkan untuk menjadi darah haid. Artinya yang memungkinkan untuk menjadi darah haid adalah jumlah darah yang kuat dan darah yang lemah tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi contohnya di sini, seandainya seorang wanita mengeluarkan darah kuat, yaitu darah warna hitam, 3 hari misalnya, dari hari pertama sampai hari ketiga mengeluarkan darah warna hitam. Lalu pada hari keempat dan hari kelima mengeluarkan darah warna merah. Dari hari pertama sampai hari ketiga dia mengeluarkan darah warna hitam. Hari keempat sampai hari kelima dia mengeluarkan darah warna merah. Kemudian hari ke-6 sampai akhir bulan dia mengeluarkan darah warna kuning contohnya. Jadi ini warna hitam, ini warna merah, dan ini anggap warna kuning. Nah, bagaimana hukumnya? Jadi hukumnya adalah yang dihukumi darah haid adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Karena darah yang kuat dengan darah yang lemah itu memungkinkan untuk haid, untuk memungkinkan masa-masa haid, dihitung masa haid, karena tidak lebih dari 15 hari 15 malam.
Sedangkan darah yang kuning sampai akhir bulan itu dihukumi darah istihadah. Kalau seandainya bagaimana kalau dipisah, tadi kan syaratnya diantaranya adalah darah yang kuat dan darah yang lemah tidak dipisah oleh darah yang lebih lemah. Kalau seandainya seorang wanita mengeluarkan darah hitam dari hari pertama sampai hari kelima, darah hitam, lalu hari ke-6 sampai hari ke-10 mengeluarkan darah warna coklat atau warna kuning. Di hari ke-11 sampai akhir bulan dia mengeluarkan darah warna merah. Nah, dia mengeluarkan darah warna merah. Di sini hukumnya, kalau kasusnya seperti ini, maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang warna hitam saja. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 ini haid. Sedangkan dari tanggal 6 sampai seterusnya itu istihadah. Kenapa? Karena antara darah hitam dan darah merah dipisah oleh darah yang lebih lemah, yaitu warna, tadi sini kita bilang warna kuning. Jadi tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, sini ya, itu contohnya. Ini tadi kita sudah bahas tentang mubtadi'ah mumayyizah. Ini contoh yang saya contohkan itu adalah anak perempuan yang baru pertama kali haid lalu dia terjangkit istihadah. Ini darah yang keluar itu lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah yang keluar itu lebih dari satu warna, bisa 2 warna atau 3 warna atau lebih dari 3 warna juga bisa. Maka yang dihukumi haid itu adalah darah yang kuat dan harus memenuhi syarat yang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah seorang wanita yang baru pertama mengeluarkan darah haid lalu dia terjangkit istihadah dan darah yang keluar hanya satu warna, maka haidnya hukumnya adalah cuma sehari semalam saja. Contohnya, kita set contoh ya. Seorang wanita baru pertama kali haid lalu dia terjangkit istihadah dan dia mengeluarkan darah warna hitam berbeda. Tanggal 1 dia sampai tanggal 20 misalnya, berarti lebih 15 hari ya, dia mengeluarkan darah warna hitam. Apakah haidnya itu sampai hari ke-15? Tidak, karena dia baru pertama kali haid dan darah yang keluar satu warna dan melebihi dari 15 hari, maka yang dihukumi haid adalah hari pertama saja, yaitu sehari semalam. Ini kalau mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Atau yang keluar warna merah, seandainya warna merah keluar dari hari pertama sampai akhir bulan, maka yang dihukumi haid adalah sehari semalam saja, sehari semalam di hari pertama dia haid.
Lalu kapan waktu bersuci bagi wanita istihadah, mubtadi'ah mumayyizah dan mubtadi'ah ghairu mumayyizah? Jadi kapan waktu bersucinya jika ada seorang anak perempuan yang baru pertama kali haid, lalu dia terjangkit istihadah dan darah yang keluar, kalau yang mubtadi'ah mumayyizah itu 2 warna atau lebih, bagaimana waktu bersucinya, kapan waktu bersucinya? Jadi bagi mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah mumayyizah itu adalah seorang wanita yang baru pertama kali haid atau seorang anak perempuan yang baru pertama kali haid, lalu terjangkit istihadah dan mengeluarkan warna darah lebih 2 warna atau lebih dari 2 warna. Maka waktu bersucinya adalah untuk bulan pertama dia diwajibkan mandi setelah darah yang keluar 15 hari, karena sebelum melewati 15 hari kita tidak tahu dan kita tidak bisa menghukumi darah yang keluar itu darah istihadah sebelum melewati 15 hari, karena kita kan bukan orang kasyaf. Jadi seandainya hari pertama keluar darah, kedua masih keluar darah, sampai hari ke-15 dia keluar darah, ternyata lebih dari hari ke-15, lebih dari 15 hari, berarti dia terjangkit istihadah. Jadi dia setelah hari ke-15 dia mandi wajib, mandi suci, dan dia wajib mengqadha sholat pada hari-hari yang dihukumi haid. Jadi dia mengqadha sholat dari hari yang kedua tadi, dari hari yang dari hari, seandainya dia tadi kan keluar darah hari pertama warna hitam, lalu hari kedua sampai berikutnya itu istihadah, berarti kan dari hari kedua dia suci, artinya dia wajib mengqadha sholat dari hari kedua sampai hari ke-15, karena itu sudah pasti dia terjangkit istihadah karena sudah lebih dari 15 hari. Itu kalau mubtadi'ah mumayyizah. Adapun kalau seandainya di bulan berikutnya dia haid lagi, maka dia mandi suci setelah berubahnya darah dari darah kuat ke darah yang lemah. Seandainya dia ketika pertama kali haid kan sudah terjangkit istihadah, seperti tadi contohnya 1 hari 1 malam mengeluarkan darah warna hitam, kemudian warna merah sampai hari ke-15 lebih, lalu dia mengqadha sholatnya hari kedua sampai hari ke-15. Setelah itu dia di bulan berikutnya, untuk berhati-hati, dia mandi suci setelah berubahnya darah dari warna kuat ke yang lemah. Seandainya dia melihat darah warna hitam sehari atau 2 hari, setelah hari ketiga berubah warnanya ke warna merah, berarti dia wajib mandi setelah berubahnya darah dari warna hitam ke warna merah. Kenapa demikian? Iya, hal ini dilakukan untuk apa? Untuk berhati-hati, karena dikhawatirkan nanti dia kembali lagi terjangkit istihadah seperti bulan sebelumnya. Ini cuma untuk berhati-hati aja. Nah, bagaimana dengan yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah? Untuk yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah, jadi di bulan pertama dia mandi setelah berlalunya 15 hari, sama seperti yang mubtadi'ah mumayyizah tadi, karena kan kita tidak bisa menghukumi bahwa itu istihadah sebelum melewati lebih dari 15 hari. Kemudian dia juga mengqadha salat dari hari kedua. Kan tadi kan kita dihukumi bahasanya kan 1 warna. Kalau mubtadi'ah mumayyizah itu ada warna hitam dari tanggal 1 sampai tanggal 20 misalkan. Nah, di sini yang dihukumi haid adalah sehari semalam pertama, maka dia wajib mengqadha dari hari kedua sampai ke-15, karena dia kan di sini mandi suci. Hari ke-15 dia mandi, ternyata dia masih lanjut darahnya keluar warna hitam, berarti dia wajib mengqadha dari hari kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-15 dia mengqadha sholatnya. Adapun untuk bulan berikutnya, jika dia masih terjangkit istihadah dan sifatnya juga masih sama warna hitam atau warna merah terus, maka dia wajib mandi setelah darah yang keluar berlalu
sehari semalam. Paham ya di sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke istihadah, pembahasan istihadah yang ketiga, yaitu muqtadah mumayyizah. Apa itu muqtadah mumayyizah? Muqtadah mumayyizah adalah seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci. Seperti kita sudah pernah mengalami haid dan suci sebelumnya. Lalu dia terjangkit istihadah dan darah yang keluar lebih dari satu warna. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya wanita yang hukumnya muqtadah mumayyizah itu sama seperti hukumnya mubtadi'ah mumayyizah, yaitu darah yang kuat dihukumi darah haid. Contoh, seandainya seorang wanita mempunyai kebiasaan haid 5 hari, lalu pada bulan berikutnya dia terjangkit istihadah dengan mengeluarkan darah hitam selama 10 hari. Setelah hari ke-10, yaitu hari ke-11, mengeluarkan darah merah sampai akhir bulan. Jadi di bulan sebelumnya, ini bulan yang pertama, seandainya dia punya kebiasaan haid 5 hari. Jadi setiap bulannya dia mengeluarkan haid 5 hari. Bulan berikutnya juga 5 hari. Jadi 5 hari ini adalah kebiasaan haidnya. Lalu pada bulan berikutnya dia mengeluarkan darah hitam dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian dari tanggal 11 ternyata darahnya masih berlanjut. Dari tanggal 11 sampai akhir bulan dia mengeluarkan darah warna merah. Nah, kalau seperti ini berarti dia terjangkit istihadah. Mana yang haid dan mana yang istihadah? Di sini yang dihukumi haid adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Walaupun kebiasaannya itu setiap bulan 5 hari. Karena dia muqtadah mumayyizah, maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat, yaitu darah hitam. Hitam dan merah, mana yang lebih kuat? Yaitu darah hitam. Dan darah hitam ini tidak lebih dari 15 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Walaupun kebiasaannya 5 hari, tetap yang dihukumi adalah darah yang kuat, itu darah haid. Insyaallah sampai sini paham ya. Pembahasan berikutnya yaitu istihadah yang keempat, istihadah haid. Yang keempat yaitu muqtadah ghairu mumayyizah, akan disambung di taklim yang berikutnya insyaallah besok malam. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika ada kesalahan mohon diluruskan. Karena saya manusia biasa, tidak lepas dari khilaf dan salah. Jika emang disampaikan itu benar, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.